Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Hussein Arafat, biasa dipanggil Hussein atau Arafat. Saya adalah lulusan fresh graduate dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk tanggal lahir saya ada di 4 Oktober tahun 2021 dan saat ini saya berusia 22 tahun. Setelah itu untuk mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran informatika. Dan untuk video ini adalah original atau asli buatan saya sendiri, di mana nanti saya akan mengajar secara asinkronus karena saya tidak ada kesempatan untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa bergabung dengan kelas saya, maka saya akan simulasikan bagaimana cara saya mengajar dengan sebaik mungkin. Dan ini suasananya saya ada di ruang kos saya. Setelah itu peran saya di sini adalah sebagai seorang guru yang dimana mengajar muridnya secara asinkronus. Seperti itu. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Kita akan masuk ke dalam pelaksanaan praktik micro teaching yang akan saya simulasikan pada video ini. Seperti itu. Baik, anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ya, kita masih bisa dipertemukan di pertemuan pertama kita kali ini untuk membahas HTML. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini Bapak ada kuis buat teman-teman semuanya. Bukan kuis sih, ini adalah hadiah ya. Hadiah untuk teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mencoba dan tidak usah bingung ya. Insya Allah hadiahnya akan menarik gitu. Monggo teman-teman bisa mencoba ya. Oke, baik. Gimana teman-teman semuanya? Sudah dicoba? Alhamdulillah, nggih. Oh iya, tadi Bapak lupa untuk absensi terlebih dahulu, nggih. Teman-teman semuanya, mohon ketika namanya Bapak sebutkan, teman-teman bisa langsung mengucapkan kata hadir seperti itu ya. Oke, oke, baik. Alhamdulillah sudah kita absensi, nggih, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada 20 anak yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Untuk mata pelajaran Bapak informatika. Tadi teman-teman sudah mencoba untuk hadiah Bapak yang sudah Bapak berikan tadi ya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah berkah dan tujuannya adalah untuk teman-teman bisa langsung memahami apa yang akan Bapak ajarkan setelah ini. Seperti itu. Nah, meskipun hadiahnya adalah soal plus berbahasa Inggris, tapi insya Allah teman-teman paham ya apa yang Bapak tanyakan di dalam hadiah Bapak tadi? Gitu ya. Oke, baik kita next ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu WWW ya? Triple W. Ada yang tahu? Hmm, ya, betul. WWW itu adalah World Wide Web. Artinya adalah situs yang mendunia atau situs yang global. Terus ada HTML. Nah, tadi di soal ada kan HTML itu apa? Apa hayo? Apakah hypertext machine language atau hypertext memories language atau malah hypertext markup language? Ayo adik-adik, mana? Betul sekali, hypertext markup language. Nah, kita next. Adik-adik bisa nggak nulis web di sini? Sebentar, ini kayaknya ini ya ada kendala nih. Kita eh, loading lagi. Wah, loadingnya agak lama ya adik-adik. Tidak apa. Ya, tadi adalah hypertext markup language atau
XTML. Adik-adik tahu nggak apa itu XTML? Maksudnya adalah apa itu XTML di dalam web. Nah, tadi kan kita sudah mengenal dua istilah ya, yaitu adalah XTML dan juga WWW. Nah, ini ya. Nah, adik-adik bisa nggak nulis ini di dalam web? Ayo, bisa nggak? Hai gitu. Tapi ini ada 4. Jadi bukan hai ini 1, tapi hai ini 4. Bisa nggak nulis dalam web? Nah, inilah adik-adik kegunaan dari yang namanya XTML. Nah, salah satu kegunaannya itu kita bisa menulis apa yang kita mau di dalam sebuah web. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa terkait XTML. Tapi di bagian pertama ya. Nah, itu adalah definisi dari XTML itu sendiri, terus juga strukturnya, terus juga ada tag, sintak, terus juga ada optionnya, terus juga format teks dalam XTML, paragraf kah, atau mungkin ada list-listan kah, seperti itu. Oke, supaya nggak bingung ya, kita langsung pelajari. Apa itu XTML? Nah, XTML itu adalah Hypertext Markup Language yang merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Nah, ini teman-teman. Jadi, HI ini sudah ditampilkan ya, artinya ini adalah menggunakan XTML. Dan ibaratnya teman-teman, ketika teman-teman tahu, ketika adik-adik tahu ya, kita membuat mobil. Nah, ada 3 bagian inti dari mobil. Yang pertama adalah kerangka, ya, yang kerangka. Terus yang kedua adalah desain atau bagaimana mobil tadi itu akan dibuat seperti apa, mungkin kursinya atau mungkin setirnya atau mungkin yang lebih real lagi adalah bagaimana bentuk lampunya, terus juga bagaimana bentuk pintunya, seperti itu, nggih. Nah, terus yang ketiga adalah mesinnya. Nah, mesin. Nah, XML di dalam sebuah web itu berperan sebagai kerangka atau tempat di mana semua yang kita pikirkan atau semua yang kita inginkan untuk bisa tampil di dalam web itu ada. Itu adik-adik. Jadi kita bisa menggunakan XML. Jadi fungsinya adalah yang pertama yaitu mengontrol tampilan dari web dan kontennya. Terus juga publish ya atau mempublikasikan konten kita untuk bisa diakses oleh seluruh manusia atau oleh seluruh orang seperti itu. Terus juga bisa membuat online form, pendaftaran dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga ketika adik-adik ingin menambahkan gambar, mungkin musik, mungkin kan, atau mungkin video, itu bisa melalui HTML dengan tadi itu ada tag seperti itu. Nah, oke. Yang kedua adalah struktur HTML. Struktur HTML itu adalah yang pertama, itu HTML itu sendiri. Nah, setiap dokumen yang mau kita tulis atau yang mau kita upload atau yang mau kita inginkan untuk tampil di internet, itu di pemrograman, kita harus menulisnya dengan teks HTML. Nah, biasanya ini ya, yaitu buka kurung, HTML, terus spasi, terus buka kurung lagi, slice atau garis miring HTML. Seperti itu. Nah, biasanya ini ada di depan sama di belakang atau penutup dari dokumen yang mau kita upload. Seperti itu. Terus yang kedua ada head, yaitu adalah bagian header dari dokumen XML. Bagian header itu gimana? Nah, bagian header itu istilahnya seperti kepala dari dokumen itu sendiri. Seperti itu. Semisal di sini adik-adik ingin memiliki judul dokumennya adalah pesanku. Nah, maka nanti di title browsernya atau di ketika adik-adik ingin mencari, nah maka itu nanti adalah pesanku.html seperti itu. Nah, terus juga ada tag meta, yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu yang kita inginkan. Misal ini meta, name, author, terus kontennya adalah bangsa Saiyan. Nah, maka author dari dokumen itu adalah bangsa Saiyan, di mana nanti akan tertulis dalam HTML. Seperti itu. Terus yang ketiga ada body. Oke. Yang ketiga ada body atau badan. Nah, body atau badan dari HTML itu sendiri itu nanti berisikan
teks yang kita inginkan, gambar, terus link, dan juga semua. Pokoknya semua tipe-tipe dokumen yang kita inginkan untuk bisa tampil di HTML itu masuknya ke dalam body atau badan dari HTML itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini yang pertama tadi apa? Ada HTML, terus yang kedua ada apa? Ada head, terus yang ketiga ada body. Nah, seluruh HTML ada tiga. Ada HTML, head, terus juga ada body. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, semisal ini kita tulis Welcome to HTML, ini title-nya. Terus untuk body-nya adalah dokumen HTML yang pertama. Nah, maka nanti akan tampil di dalam body itu sendiri adalah dokumen HTML yang pertama. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ada tag, syntax, sama option, teman-teman. Nah, apa sih itu teks? Ayo, apa sih itu tag? Mungkin teman-teman pernah mendengar kata hashtag ya. Nah, itu mirip-mirip teman-teman, tapi tidak ada hash-nya. Tapi di sini kita bisa menggunakan tag itu sebagai pengurung dari komen. Atau kita bisa menggunakannya itu untuk sebuah sintak atau perintah yang kita inginkan di dalam dokumen HTML. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tag itu sendiri itu bisa menentukan tampilan dari dokumen HTML. Semisal tag HTML. Nah, itu adalah untuk membuka dan juga untuk menutup dokumen HTML itu sendiri. Nah, terus misal tadi di sini ada yang namanya ini ya, teks P. Nah, teks P ini adalah paragraf teman-teman. Di mana nanti teman-teman ketika sudah membuka atau menuliskan teks P ini, maka nanti di dokumen itu akan muncul paragraf yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Terus juga ada teks head, terus juga ada teks body seperti itu. Terus yang kedua ada sintak. Nah, sintak ini adalah format dari teks HTML yang umum. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ini untuk sintaks dari teks HTML yang umum, teman-teman semuanya. Di sini ada elemen atributnya, terus juga sama dengan ada tanda petik 2. Terus di dalamnya ada value. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah img with. Nah, img itu adalah elemennya. IMG itu adalah gambar atau image seperti itu. Nah, terus untuk width itu adalah atributnya, yaitu adalah lebar daripada gambarnya tadi. Nah, setelah itu untuk value atau lebarnya tadi berapa? Nah, maka didefinisikan di dalam value. Nah, value-nya adalah 500. Maka ini adalah teks atau sintak teks umum di dalam HTML. Seperti itu teman-teman semuanya. Terus di dalamnya lagi ada option. Nah, apa itu option? Teman-teman pasti tahu ya, ketika teman-teman main game itu pasti ada option ya. Nah, nanti teman-teman ketika klik option, nah nanti pasti nanti akan muncul pilihan-pilihan seperti itu. Misal pilihan A, B, C, dan sebagainya, seperti itu. Teman-teman pasti juga sudah melalui ujian-ujian kan. Nah, di bahasa Inggris berarti kan sudah ada choose the option atau pilihlah dari pilihan-pilihan ini, seperti itu kan. Nah, di sini di HTML kita juga menggunakan option atau tag option. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tag option, di mana tag option ini digunakan dalam combo box atau beberapa pilihan seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakannya dalam beberapa pilihan. Nah, ini semisal ada description, ini ya, description ini ya. Nah, ini adalah web developer seperti itu. Terus di sini ada tanda panah, ini menunjukkan kalau kita klik maka nanti akan menunjukkan beberapa pilihan-pilihan lainnya seperti pekerjaan yang lain selain web developer ini. Terus yang kedua, ini ada experience. Nah, ini menunjukkan tiga pilihan ya teman-teman. Di sini ada 1 year, terus 1 to 3 year, terus juga ada non seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita buat dengan menggunakan text option. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi apa aja berarti? Ada tag, terus ada sintak ya. Sintak sama ada yang namanya apa? Teman-teman, ayo. Ada lupa nih mesti. Ayo. Ya, betul. Ada yang namanya tag, terus ada yang namanya sintak, ada yang namanya option. Oke. Kalau sintak dari teks HTML itu apa? Ayo coba diingat.
Ya, oke, betul. Ada yang namanya elemen, atribut, sama dengan petik dua, itu ada value. Seperti itu. Oke, terus ada option, di mana kita bisa memilih banyak pilihan di dalamnya dengan menggunakan tag option tadi. Oke, oke, selanjutnya adalah format teks dalam HTML. Ini ya, di dalam web kita bakal menggunakan beberapa format teman-teman. Jadi tadi ada paragraf, tagnya apa tagnya? Oke, tag P ya, gitu. Oke, nah ini untuk block level element kita ada format untuk ukuran atau size ya, itu kita gunakan H1 sampai H6 seperti itu teman-teman. Nah untuk H1 sampai H6 ini seperti ini ya. Nah ini semisal yang paling besar itu adalah H1 itu ya, heading 1 jadinya seperti ini, heading 2 seperti ini, 3, 4, 5, 6. Nah ini akan menjadi dasar kita nanti untuk membuat sebuah judul misal, atau misal subjudul seperti itu dan lain sebagainya gitu. Kita menggunakan apa? Block level element. Oke, yang ketiga ada paragraf tadi ya, menggunakan P. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat paragraf seperti ini ya teman-teman semuanya. Di sini kita gunakan campuran. Ini ada HTML itu untuk H3. Ketika itu kita menggunakan HTML ya. Di sini terlihat untuk H3. Terus untuk H2 kita gunakan untuk PHP. Nah, di sini untuk PHP sama HTML ini beda kan untuk ukurannya. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Terus untuk yang P, nah kita menggunakannya di bawahnya. Untuk HTML itu seperti ini P-nya. Untuk yang PXP seperti ini P-nya. Seperti itu. Gitu. Terus ada order list atau untuk yang numbering. Nah, semisal ini kita ingin menggunakan eh, kita menggunakan text all seperti ini teman-teman. Jadi ini ya, ini schedule for HTML course. Nah, ini untuk P-nya ini. Terus untuk yang all itu ini untuk yang all order list untuk number ya. Tipenya eh, ini I itu adalah Romawi ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus untuk yang bawahnya, ini kita menggunakan tipe A, itu artinya adalah tipenya adalah huruf. Jadi ini di sini adalah A kecil, B kecil seperti itu. Terus kita di sini menggunakan tipe A besar, maka di sini yang menjadi A besar seperti itu teman-teman. Jadi all type-nya adalah besar dan juga lebih besar seperti itu. Itu nggih. Terus di sini juga kita menggunakan Romawi juga. Ini ada satunya dua seperti itu. Terus ada Wednesday. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu untuk order list. Terus untuk definition list, kita menggunakan tag DL atau tag DT. Ini digunakan untuk bisa mendefinisikan definition term setelah tag DD menentukan definition itu sendiri. Contohnya, di sini ada list of internet resource. Nah, seperti ini. Terus di sini ada DL, terus ada DT, ada DD juga. Hypertext Markup Language is not language programming. Oke, terus Hypertext Transfer Protocol TCP/IP seperti itu nih teman-teman. Nah, di sini sama seperti konsepnya dari order list, tapi di sini lebih ke bagaimana kita membuat list itu tanpa angka. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman semuanya. Ini kita list seperti ini. Nah, gitu. Oke. Tadi ada apa aja untuk format teksnya? Yang pertama ada break atau kita bisa untuk menspasi dari aplikasi yang sudah kita buat seperti itu untuk membreak garisnya atau line-nya atau kalimatnya kita spasi. Terus ada block level element itu untuk ukuran atau size yang kita inginkan untuk tampil di dalam web seperti itu. Ada H1 sampai H6. Paling besar yang mana? H1. Paling kecil H6. Oke. Terus ada paragraf menggunakan tag apa? Tag P. Terus ada order list, kita menggunakan tag apa? Oke, betul. All ya. Order list itu all. Oke. Terus selanjutnya ada definition list, kita menggunakan tag DL. Betul sekali. Bedanya itu sama bedanya order list sama definition list. Oke. Ya, betul. Kalau definition list kita
tidak menggunakan angka. Tapi kalau order list kita menggunakan angka seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang like let's make it happen. Oke teman-teman, di sini teman-teman diminta untuk bisa membuat paragraf di HTML yang menampilkan list dari macam-macam buah-buahan, terus juga macam-macam sayuran, terus juga macam-macam dari minuman. Nah, buatlah tag option dan tuliskan nama anggota kelompok di pekerjaanmu menggunakan list numbering. Seperti itu teman-teman semuanya. Bisa dikerjakan sekarang. Bapak tunggu. Semisal ada yang ditanyakan, jadi ditanyakan. Oke. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal membuat list untuk macam-macam buahannya, tetapi Bapak sarankan untuk bisa membuat list nama-nama teman sendiri itu bisa menggunakan tag option tadi, sama misal di sini ada nama anggotanya siapa dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu mungkin silakan dikerjakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah melalui bagian satu dari XML adalah bagian struktur XML dan juga kita sudah mempelajari list tadi ya, ada 3 list gitu ya. Terus juga ada 2 list ya teman-teman, order list sama definition list. Terus juga ada paragraf, ada break, juga ada block. Tadi apa? Betul. Block elemen ya teman-teman. Nah, terus teman-teman tadi juga sudah menemukan definisi dari XML sendiri seperti itu, oke? Oke. Ada yang mau menyimpulkan atau ada yang mau mengungkapkan perasaan setelah mengetahui HTML? Oke, ya ya, betul sekali. Baru tahu ternyata untuk membuat web itu kita menggunakan HTML. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi kita membuat web atau kerangka web ya tadi ya. Ada kerangka, desain, sama mesin. Nah, untuk kerangka web kita menggunakan HTML. Untuk desainnya kita bakal menggunakan CSS dan juga untuk mesinnya kita bakal menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang mungkin teman-teman tahu, tapi di sini untuk perkenalan suatu bahasa pemrogramannya adalah PXP ya, PXP, PHP itu. Nah, terus kita desainnya dan CSS nanti, tapi itu nanti ya. Kita akan belajar kita menyelesaikan HTML terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin itu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Sepertinya sudah paham semuanya ya. Dan Bapak harap nanti teman-teman bisa berlatih ya. Nanti ketika teman-teman sudah balik di asrama, bisa dilatih untuk kemampuan untuk bisa memprogram web. Oke, baik teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran ya, teman-teman semuanya sudah mau untuk bisa berdiskusi ya. Dan alhamdulillah tadi teman-teman sudah membuat ini ya, kelompok dan sudah mau untuk bisa menyelesaikan tadi tugas yang Bapak berikan tadi ya. Kita bakal pelajari bagaimana cara membuat tabel di HTML. Oke, kita membuat tabel di HTML dan nanti insya Allah eh, di pertemuan berikutnya kita akan membuatnya, teman-teman semuanya. Terima kasih, Bapak Kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi yang menjawab pertanyaan Bapak ya, nanti ketemu Bapak buat Bapak kasih hadiah gitu. Hadiahnya nggak sama, bukan soal bahasa Inggris, tapi ada hadiahnya. Gitu. Oke, mungkin itu. Monggo bisa kembali atau bisa kembali ke uang masing-masing. Seperti itu. Terima kasih.